Halo semua, balik lagi di Kendupi Channel. Di video kali ini kami akan membahas Alchemy of Soul Season 2 episode terakhir. Episode terakhir diawali Naksu dan Jang-uk menghabiskan momen bersama di Daeonggak. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Master Lee. Master Lee mempunyai permintaan agar Jang-uk dan Naksu menikah. Master Lee bersedia menjadi pemimpin dan saksi bagi pernikahan mereka. Kemudian pernikahan tersebut langsung digelar. Akhirnya Jang-uk dan Naksu resmi menjadi sepasang suami istri. Lalu Jang-uk menepati janjinya untuk membawa Naksu ke atas pohon besar yang berada di Daeonggak. Saat Jang-uk akan mendekati Naksu, tiba-tiba ia berada di dimensi lain dan bertemu Jin Buyeon kecil. Jin Buyeon kecil memperlihatkan Hwaju yang bisa menghancurkan segalanya. Buyeon mengatakan yang bisa menghentikan kekuatan Hwaju hanyalah Jang-uk. Jinmu mendatangi putra mahkota. Gowon terkaget bahwa Jinmu masih hidup. Ketika Gowon akan menghentikan Jinmu, tetapi sang ayah berpihak kepada Jinmu. Kemudian Jinmu dan seluruh penyihir yang ada di negara Daeho datang ke Jin Yowon untuk mengeluarkan Hwaju. Di sana ada Jin Hogyan dan Jin Choyeon sedang berjaga melindungi Hwaju. Jin Hogyan berusaha menghentikan Jinmu dan para penyihir itu, tetapi Jinmu langsung menyerang. Lalu Jinmu menyuruh Jin Choyeon untuk membuka pintu Jin Yewon. Jinmu dan antek-anteknya memasuki Jin Yewon. Jin Hogyong meminta Choyeon untuk pergi ke Songrim. Kemudian Jinmu berhasil membawa Hwaju keluar dari Jin Yewon. Kim Do-ju yang sedang ada di Jin Yewon membantu Jin Hogyong untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Akhirnya Park Jin datang dan berusaha menyelamatkan Kim Do-ju serta Jin Hogyong. Tetapi Kim Do-ju meminta Park Jin segera menutup pintu Jin Yewon karena semua relik terbangun dan Jin Yewon akan hancur. Dengan berat hati, Park Jin akhirnya menutup pintu Jin Yewon dan meninggalkan mereka di dalam Jin Yewon yang hancur. Park Jin berusaha mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menutup kembali Hwaju. Tetapi saat ia melakukannya, Jinmu datang dari belakang dan menusuk Park Jin. Akhirnya Park Jin sekarat. Kemudian ada peti mati di Songrim, di antaranya milik Park Jin, Kim Do-ju dan Jin Hogyong. Tetapi ternyata Jin Buyeon datang untuk menyelamatkan mereka dan dibantu oleh Master Lee. Semua orang tertipu karena Park Jin, Kim Do-ju dan Jin Hogyong dinyatakan selamat. Malam sebelumnya ternyata Naksu sudah berpamitan kepada Jang-uk akan menghilang dan berganti dengan jiwa Jin Buyeon. Naksu mengucapkan salam perpisahan kepada Jang-uk. Selanjutnya Jin Buyeon telah kembali untuk melakukan tugasnya. Jang-uk pun kemudian mengatakan kepada yang lainnya bahwa Hwaju akan tetap bangun, tetapi ada satu cara, yaitu mereka akan menyerang Cheonbukwan. Kemudian Jang-uk menyerahkan pelekat emasnya kepada Pangeran Gowon karena Gowonlah yang pantas menjadi seorang raja selanjutnya. Kemudian Gowon datang ke istana menunjukkan pelekat emas tersebut yang bisa menjatuhkan raja. Semua orang telah siap untuk melawan Cheonbukwan, di mana Park Dang-gu, Soyul, dan Jin Buyeon datang ke Cheonbukwan, sedangkan Jang-uk menemui para penyihir yang berusaha untuk membangunkan Hwaju. Kemudian Jang-uk menggunakan kekuatannya membakar semua penyihir termasuk Jinmu yang berada di dalam sana. Mereka semua benar-benar mati terbakar dan Jang-uk berhasil membawa Hwaju dan menyerahkan kepada Jin Buyeon. Lalu Jin Buyeon melanjutkan misinya untuk membangunkan Hwaju dan segera dihentikan oleh Jang-uk. Hwaju akhirnya bangun dan Jang-uk sudah menunggu Hwaju di Danau Gyeongcheon-daeho. Kemudian Jang-uk menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Hwaju. Ia menembak Hwaju dengan panah yang terbentuk dari kekuatannya. Kini Jin Buyeon telah selesai melakukan tugasnya. Kemudian ia pingsan sehingga menampilkan dimensi lain. Ternyata jiwa dari Naksu masih tertidur. Lalu Jin Buyeon mengembalikan jiwanya kepada Naksu dan semua telah berakhir. Dan beginilah endingnya. Kim Do-ju dan Park Jin telah menikah dan hidup bahagia.
Jin Chuyeon dan Park Dang-gu telah menikah dan memiliki 2 anak kembar laki-laki. Sementara itu, Gawon menjadi raja. Kemudian Seyul menjadi pemimpin Jeon Jinggak. Begitu pula Jang-uk dan Naksu bahagia hidup bersama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.